Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Salda Madura. Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, senantiasa tetap dalam hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini barusan habis hujan teman ya, tapi saya terpaksa ngevlog di ladang ini. Karena kenapa? Karena ada request dari salah satu teman, yang teman ini masuk ke video saya dan komen di video saya, di video cara budidaya kacang Garuda. Yang kacangnya seperti ini teman ya, yang panjang seperti ini. Kan musim kemarau kemarin saya tidak menyangka dan cuma iseng saya mengupload cara budidaya kacang Garuda. Makanya setelah saya upload, ternyata kayaknya banyak pengunjung, dan pengunjung itu yang masuk sepertinya bukan pe YouTube, tapi orang-orang yang senang sama menanam kacang. Makanya banyak yang komen. Ada yang request minta videonya cara bikin mesin penggiling kacang, yaitu dari Ghafur Rahim. Minta cara bikin mesin, bang tolong saya bikinin video bagaimana cara bikin mesin, cuma masih belum saya laksanakan ya. Dan yang barusan paling dapat berapa hari kemarin lah, ada request dari Rizal Saputra, minta tolong cara tanamnya dan cara pemupukannya supaya dibikinin video dong. Oke, saya tepati requestnya teman yang bernama Rizal Saputra ya. Bagaimana cara menanam kacang dan cara pemupukannya. Nih saya sambil makan kacang dulu teman ya, karena kacangnya dibawa belum dikupas ini. Ini saya uploadnya di tengah ladang teman. Barusan hujan, habis sholat Jumat hujan, terpaksa saya ngupload di tengah ladang yang sudah ada kacangnya biar jelas ya. Kepada teman yang lain juga, kepada Mas Rizal Saputra, cara menanam kacang ini kalau di Madura ini ya ada dua waktu. Maksudnya ada dua waktu menanam kacang. Pertama itu waktu hujan seperti sekarang, musim hujan, itu masih bisa menanam kacang mas. Dan teman yang lain bisa menanam kacang. Tapi kalau musim hujan seperti ini biasanya penghasilannya mengurang. Biasanya dapat 1 ton atau dapat 10 kilo, paling dapat cuma separuh, 5 kilonya atau setengah tonnya. Ini kalau musim hujan kalau di Madura. Mengapa begitu? Dikarenakan keadaan ini dingin, terlalu dingin. Jadi terlalu dingin dan tanah itu tidak bisa digemborin, jadi tanahnya itu setiap hari kena hujan, akhirnya bijinya kacang itu mengorang. Itu pertama. Kalau musim kemarau, katanya orang Madura musim nimor, itu biasanya bagus teman. Cara menanam kacang kalau di Madura, panen kacang terbesar itu kalau musim kemarau ya. Kalau
di daerah Madura itu kalau cara tanamnya itu gampang. Yang pertama, cara menanamnya itu di apa istilah kata orang Madura itu disaka ya, dengan sapi itu loh, atau sama mesin. Pertama, namanya itu untuk membunuh rumput, disaka di mesin dulu pertama. Yang kedua, disaka lagi mas teman-teman, disaka lagi sampai 2 kali. Nah, disaka pertama dibiarkan setengah bulan, lalu setengah bulan disaka lagi. Itu namanya tanah itu biar hancur, katanya orang Madura epeke. Maksudnya epeke itu saka 2 kalinya itu namanya diputusin rumput-rumputnya. Nah, bila mana dapat seminggu lagi baru ditanemin kacang ya. Kalau musim nimor, kalau tidak musim hujan, cara tanamnya itu langsung disaka, langsung diterter. Bagaimana cara terternya nanti tak saya kasih contoh ya. Diterter begini, ini kalau musim kemarau, kalau musim nimor. Tapi kalau musim hujan seperti ini teman, cara nanam kacang itu tidak diterter, bahkan dibedeng ya. Masa enggak tahu dibedeng ya? Dikasih bedeng, buat bedengan dulu, perkiraan panjangnya 1 meter lah, terserah. Tingginya ya satu jengkal tingginya itu. Kenapa kalau musim hujan di bedeng? Biar tidak tenggelam sama air. Dikarenakan kalau kacang itu tenggelam sama air tiap hari, itu bijinya itu tidak bagus. Enggak mati sih, cuma tidak bagus, maka tidak akan membuahkan biji yang banyak itu. Makanya di bedeng biar airnya itu ke bawah semua. Itu pun walaupun di bedeng teman ya, itu tetap bijinya tidak seperti musim kemarau. Jelas ya. Cara menanamnya itu kalau musim hujan seperti ini di bedeng, setelah di bedeng lalu ditusuk-tusuk itu kalau orang Madura. Seperti ini nih. Nah, setelah bedengan itu jadi, kalau orang Madura ini ditusuk seperti ini. Tusuknya agak besar ya, agak besaran. Ini ditusuk seperti ini. Jangkanya 1 jengkal. Ini. Ntar dulu ya. Nah, ini jangkanya 1 jengkal seperti ini. Tusuk ya, diperkirakan aja ya. Di sini 1 jengkal, 1 jengkal ini jarak tanamnya. Terus 1 jengkal, 1 jengkal itu cara tanamnya. Terus pemupukannya bagaimana? Terus cara tanamnya dan cara pemupukannya bagaimana? Cara pemupukannya kalau orang Madura, kalau musim hujan seperti ini mas ya, ini lubang yang ada ini langsung dikasih pupuk atau mes, kata orang Madura mes pupuk. Tapi pupuknya itu biasanya kalau orang Madura mes, kata orang Madura mes ya, kata orang apa itu pupuk mes merah, itu mes merah sama mes hitam. Itu kalau orang Madura mayoritas pupuknya kacang seperti itu ya. Juga bisa dicampur mes urea, mes putih itu dicampur 3 secukupnya, terserah anda lah. Itu mesnya dipasang ke dalam lubang yang tadi itu, dipasang ke lubang yang tadi itu dipasang, lalu ditanami kacangnya seperti ini.
Nah ini kan cuma praktek videonya aja ini. Nah baru ditanami kacangnya seperti inilah, kacang apa aja ya, baru ditanemin lalu ditutupin. Nah ini kalau musim hujan ya. Setelah itu ya udah dibiarkan sampai tua, itu kalau musim hujan. Sudah paham ya? Nah kalau musim kemarau, kalau menanam kacang bagaimana? Enggak mas, tidak di bidding, langsung di saka di mesin, langsung di lubang sakaannya itu langsung ditanemin. Banyak orang yang nanam kalau di Madura itu sampai orang 3, 4, 5 kadang ditanam begini ya. Jangkanya juga 1 jengkal, diterter sampai 1 jengkal seperti yang tadi itu, sini begini. Terus sebelum diterter ada yang nanam emis ya, ada yang naburin emis ke dalam lubangnya. Emis itu dicampur 3 atau 2, emis hitam sama emis merah, juga emis putih bisa ya. Itu langsung ditaburi emis di lubangnya, itu langsung ditanemin itu. Nah setelah tumbuh dapat 40 hari, sudah kacang itu sudah hampir mau berbunga, itu tanahnya itu digemborin lagi. Kalau dikena hujan maka digemborin tanahnya, kalau tidak kena hujan ya tidak digemborin gitu. Kalau kena hujan digemborin, katanya orang Madura esarpuh, biar bijinya itu lebat. Bagaimana cara nyarpuh itu, cara menggemborin tanahnya? Cara menggemborin dengan pacul kecil seperti ini ya, kalau orang Madura. Caranya bagaimana? Yuk lihat videonya cara menggemborin. Nah seperti ini kawan ya, ini kan pohon kacang semua ini, cuma dihabisin banjir kemarin di ladang saya, dihabisin banjir. Nah biasanya kan banyak, ini digemborin ini seperti ini. Nah ini kan sudah hampir membuah, hampir membiji ini ya. Nah ini hampir membiji, jadi seperti ini digemborin. Tapi jangan sampai tua, jangan sampai berapa hari, paling lama setengah bulan. Pokok kalau hampir membunga, ini digemborin seperti ini teman ya. Nah begini keliling. Kalau orang Madura begini ya, cari orang lah bayar. Kalau sampai 1 lahan setengah hektar kan banyak. Nah ini diginiin. Nah, biar apa? Biar kacang yang mau membiji biar tidak kaku ya, biar banyak. Dan pohon ini diginiin biar dari pohon keluar buah semua. Ini caranya kalau musim kemarau teman ya. Tapi kalau musim hujan enggak usah digemborin seperti ini ya. Jadi kalau musim kemarau digemborin dengan cara seperti yang tadi ini mas ya. Kalau tidak musim kemarau enggak, begitu caranya. Adapun pemupukannya langsung ditaruh di lubang kacangnya, mis merah sama mis hitam. Kalau sama mis putih juga bisa, dicampur 3 bisa. Itu caranya cuma begitu. Kalau orang Madura itu hasilnya sudah sangat memuaskan. Nah begitu cara menanam kacang Garuda kawan-kawan ya. Cuma ini saya apa ya, merespon dan menanggapi request teman-teman yang namanya Rizal Saputra, cara tanamnya seperti itu. Nah kalau bicara masalah bibit, kalau bisa cari bibit yang besar-besar ukuran 3 seperti ini. Namun kalau bicara bibit di mana tempat yang seperti ini sulit, karena satu kampung saya bahkan kalau bisa
sekecamatan ya. Tidak ada bibit yang seperti ini, ada tapi sedikit. Kalau saya kan memang mengumpulkan ini. Kalau saya memang mengumpulkan bibit-bibit seperti ini. Awalnya ini dari mertua saya, terus saya tanam sendiri, akhirnya banyak. Cuma sekarang kemarin sudah dijual semua karena saya kira ini tidak ada orang yang perlu gitu. Kalau punya saya satu lahan perkiraan berapa ya, dapat berapa kilo ndak tahu, sudah lupa. Ini dijual sembarangan seperti ini, nggak taunya ada orang perlu. Ternyata orang Bogor juga banyak yang tanya seperti ini. Sekarang masih ada, cuma tinggal sedikit. Kalau bicara tentang bibit seperti ini ya, kalau sampian punya kacang seperti ini ya silahkan sampean kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau sampean perlu bisa hubungi saya, silahkan ngasih nomor WA sama saya, bisa barangkali bisa menghubungi ya. Nah, kiranya sampai di sini cara menanam kacang dan pemupukannya semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan silahkan komentar di kolom komentar. Nah, ini sudah masuk waktu asar teman ya, di masjid sudah adzan. Kiranya cukup sampai di sini. Bila mana ada kesalahan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.